Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran IPS. Sekarang kita masuk ke semester 2. Ya, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, tidak berlama-lama, mari kita mulai saja. Bab pertama di semester 2 yaitu ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini masih sambungan dari semester 1 kemarin ya. Yang pertama yang kita bahas yaitu perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Mari kita lihat. Perdagangan internasional adalah suatu interaksi antar negara dalam bentuk jual beli barang maupun jasa atas dasar kesepakatan bersama. Ya, atau yang pengertian lebih mudahnya yaitu jual beli antar negara gitu ya, untuk pengertian perdagangan internasional. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional? Itu yang pertama, jual beli barang antar negara ya. Terus kerjasama bidang ekonomi antar negara, pengaruh terhadap perkembangan ekspor dan impor suatu negara, pertukaran teknologi hingga mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, pergerakan sumber daya melalui batas negara. Nah, itu faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional atau antar negara. Kita lanjut. Faktor pendorong perdagangan internasional. Kenapa sih sampai ada perdagangan internasional? Apa sih alasannya? Yang pertama, adanya pasar bebas. Pengertian pasar bebas di sini artinya semua barang yang dari luar negeri itu bebas masuk ke suatu negara tanpa ada pengecualian. Itu ya. Jadi nanti kita bebas, dagangan bebas. Terus yang kedua, adanya perbedaan kondisi geografis. Nah, kita beriklim tropis, mungkin yang diekspor atau yang dijual ke luar negeri itu apa yang dibutuhkan oleh luar negeri, salah satu contohnya. Yang ketiga, peningkatan perkembangan teknologi dan informasi. Nih, faktor pendorong, apalagi sekarang sudah serba online ya. Yang keempat, adanya perbedaan teknologi, dan yang kelima itu menghemat biaya ya, karena ini ya teknologi ini, jadi kita kalau mau beli barang dari luar negeri kita nggak perlu datang ke luar negeri, cukup dengan online. Nah, terus yang ketiga, jenis perdagangan internasional. Itu yang pertama, ekspor dan impor. Apa itu ekspor? Ekspor adalah aktivitas perdagangan atau penjualan produk dari dalam negeri ke luar negeri, atau pengertian mudahnya menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, sedangkan untuk impor adalah aktivitas perdagangan atau pembelian barang dari luar negeri. Perbedaannya, kalau ekspor kita menjual, kalau impor kita membeli barang dari luar negeri. Kita lanjut lagi ya. Yang kedua itu barter, artinya barang ditukar dengan barang. Nah, cuma di zaman sekarang udah jarang ya barang ditukar dengan barang. Jadi tidak umumnya kan kalau jual beli itu menggunakan yang media uang. Kalau sekarang, kalau ini masuk barter di sini tuh barang ditukar dengan barang. Terus konsiasi adalah penjualan dengan pengiriman barang ke luar negeri yang belum ada pembelinya dari luar negeri. Jadi kita ngirim barang ke luar negeri ya. Nah, nanti di luar negeri itu baru didagangkan. Ya, yang keempat, pack deal. Pack deal adalah perdagangan yang dilakukan melalui perjanjian dagang dengan negara lain. Jadi kita janji dulu apa gimana. Terus yang selanjutnya, border crossing. Perdagangan ini timbul dari dua negara yang saling berdekatan. Jadi contohnya perbatasan negara antara Indonesia dan Malaysia. Di sana di Kalimantan sana itu ada pasar di perbatasan. Jadi masyarakat Indonesia di Kalimantan dan masyarakat Malaysia di sana melakukan jual beli di pasar tersebut dengan menggunakan dua mata uang dari negara tersebut, yaitu rupiah dan ringgit. Yang terakhir itu penyelundupan. Nah, ini kalau penyelundupan ini berarti
yang terlarang karena kita memasukkan barang ke suatu negara tanpa ada izin. Nah, ini jangan coba-coba kalau penyelundupan seperti ini. Apa sih manfaat dan apa sih hambatan perdagangan internasional? Yang pertama, manfaat dari perdagangan internasional, yaitu kebutuhan dari setiap negara akan terpenuhi. Kedua, negara pengekspor atau negara penjual akan memperoleh keuntungan atau istilahnya disebut devisa. Yang ketiga, setiap negara dapat membedakan spesialisasi produk. Jadi contohnya Indonesia, apa nih yang dibuat Indonesia yang hanya ada di Indonesia lalu dijual ke luar negeri. Contoh dari Cina, sandal jepit. Sandal jepit itu buatan Cina, jadi khusus. Terus mendorong kegiatan ekonomi suatu negara. Yang kelima, dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang keenam, dapat mendorong kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita tukar-tukar informasi dan teknologi. Nah, itu manfaat. Selanjutnya, hambatan. Apa sih yang menghambat hingga perdagangan antar negara ini sulit dilakukan? Yang pertama, perbedaan mata uang. Contoh, Indonesia melakukan kerjasama dengan Amerika. Indonesia mata uangnya rupiah, Amerika mata uangnya dolar. Nah, itu kan beda ya, makanya nanti ada disepakati ya mata uang untuk perdagangan internasional itu apa, nanti akan bahas selanjutnya. Yang kedua, adanya kebijakan impor yang dilakukan suatu negara. Contoh kecil, negara A akan mengekspor atau menjual barang ke negara B. Nah, ternyata di negara B itu tidak dibutuhkan barang tersebut, atau walaupun dibutuhkan nanti ada yang ketiga ya, atau ini ada pajaknya yang begitu mahal ya, jadi barang tersebut gak bisa dikirim. Itu adanya kebijakan impor. Terus perbedaan bahasa antar negara, nah itu yang sulit juga hingga perdagangan. Contohnya Indonesia dengan Jepang, Indonesia berbahasa Indonesia, Jepang berbahasa Jepang, jadi bingung bisa bicaranya ya. Cuma ada kan bahasa pemersatu yaitu bahasa Inggris. 4, adanya pengenaan bea masuk atau pajak yang tinggi. Nah, ini nyambung juga, yang 4 ini nyambung juga ke nomor 2 gitu ya. Jadi kenapa kok barang dari luar negeri setelah dibeli Indonesia itu harganya mahal? Karena ada pajak gitu ya. Terus yang kelima, adanya perbedaan peraturan antar negara. Yang keenam, adanya organisasi ekonomi. Yang ketujuh, proses dan prosedur impor ekspor yang rumit. Jadi kalau jual beli antara itu rumit, izin-izin dan sebagainya. Terus yang terakhir, dengan adanya perang. Nah, maka itu semua akan menghambat terjadinya perdagangan internasional. Nah, di bab 1 ini selesai. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat kalian pahami. Silahkan setelah itu kalian rangkum seperti biasa di buku tulis ya, lihat di LKS yaitu dari halaman 3 sampai halaman 6 ya, di halaman 3 sampai halaman 6 silahkan rangkum ya, rangkum. Mau hasil rangkumannya langsung dikumpulkan besoknya silahkan, mau sekalian aja nggak apa-apa ya. Cukup dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.